Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Apakah betul dia itu korupsi? Oke, mari kita simak videonya. Cepat. Kali ini korupsi zakat terbongkar dengan nominal fantastis mencapai 11,7 triliun. Ini mega korupsi. Di saat aku bilang Indonesia ada bertungki, kalian nggak percaya. Indonesia itu cukup jahat. Polarisasi di mana-mana. Politik nggak boleh bawa-bawa politik dalam agama. Agama nggak boleh bawa-bawa politik. Itu yang di framing sekarang di masyarakat. Supaya apa? Orang itu bisa mencuri, bisa nyekek punya kita. Apa yang nggak dikorupsi di Indonesia itu? Minyak, PLN, BBM, minyak makan, dana haji, hasil tambang, semua dimaling. Kata rakyat Indonesia yang sebagian yang bertungki mengatakan gini, cuman di era ini yang terbaik. Di era Pak Jokowi baik sekali. 10 tahun itu nggak ada yang terbaik selain Pak Jokowi. Maling di mana-mana kok bisa nggak tahu, Glenn. Alah, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim, buat orang-orang ini yang melakukan kejahatan, buat mereka itu bertungki dalam kubur, ya Allah. I love you ya, salam buat kalian semua yang menonton. Happy-happy aja, malas aku nanti kalau nggak happy-happy. Salam dari adik Pak Anies. Assalamualaikum. Kasus korupsi baru lagi, sekarang gas LPG dikorupsi ataupun dioplos, di mana keuntungan dapat 3,37 miliar per bulan. Dan ini terkuak di Bali. Lu bayangin, baru di Bali, belum daerah-daerah kita nih. Kayak gue heran, gas LPG ini mau dioplos pakai apa? Pakai kentut? Ya kan nggak mungkin. Kemarin bensin dioplos, minyak goreng dioplos, gas dioplos, terus beras dioplos, pupuk dioplos. Apalagi yang mau dioplos? Oh, ada satu yang nggak dioplos. Parfum gua, Afrosense, ini aroma Timur Tengah, enak banget, manis seger kalau malam hari terbaik. Nah, gua heran abis ini apa lagi mau dioplos. Kalau ntar abis ini kuota dioplos, internet dioplos, gua gak ngerti lagi negara ini mau jadi apa. Coba komen, kira-kira apa yang bakal dioplos selanjutnya. Dan kalau pengen dapetin promo Afrosense yang gak dioplos ini, silahkan join live karena bakal ada promo, ada juga flash sale, dan ada bonus tester karena gua bakal ngeluarin aroma baru, ada sekitar 2000 tester. Gretong buat yang join live. Siap. Awak cek lu biar nak langkah solar. Biar langkah. Isi namanya pembangunan satu ya setiap hari mas. Oh susah. Iya 100.000 bang. 100.000. Pembangunan itu. Bisa saja lagi rame kan videonya si Andre yang disikat sama Mbak Rike untuk langsung panggil Ahok ke sana. Lah ya dianya malah langsung ciut. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Ngapain dipanggil? Jarang loh ada yang berani pasang badan terang-terangan ngelawan mafia migas dengan ngebongkar skandal korupsinya. Bener nggak? Itu taruhannya nyawa loh. Masih ingat nggak dulu ada wartawan senior yang berani ngebongkar praktek perjudian di Medan? Endingnya apa? Wartawannya dan rumahnya dibakar. Terus dulu banget ada Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita yang berani nyenggol Tommy Soeharto. Endingnya ditembak 4 orang nggak dikenal dan meninggal. Terus masih banyak lagi kasus-kasus modelan kayak gitu. Tapi orang yang berani bongkar malah pindah alam. Kenapa pasukan buzzer Jokowi, Hotman Paris, dan sekarang ada si Andre Rosiade malah gencar banget nyerang Ahok? Bukannya harusan itu mereka pada bilang makasih ke Ahok karena mau jadi tameng untuk ngebongkar kasus korupsinya Pertamina. Mereka semua tuh pengen korupsi di Indonesia tumbuh subur atau pengen berantas korupsi. Ahok baru mau bongkar sekarang itu karena timingnya pas. Kalau dibongkarnya waktu dulu, Jokowi pasti lengser. Mungkin juga Prabowo Gibran gak bakal ikut kontes Pilpres 2024 kemarin. Coba lu bayangin gini. Kalau dulu dibongkarnya dalam kondisi situasi COVID-19, rakyat lagi kesusahan, ekonomi ancur-ancuran, plus emosi rakyat dan sensinya udah tingkat dewa,
mendadak keluar kasus korupsi ginian. Diamuk masa yang ada. Demo besar-besaran dan Jokowinya lengser. Kalau Jokowinya lengser, kagak bakalan ada cerita cawe-cawe naikin Prabowo dan anaknya di Pilpres 2024 kemarin. Paham gak itu? Terus untuk Andre Rosiade, kalau lu berani dan punya nyali sebagai cowok, kenapa langsung panik pas Mbak Rike bilang suruh panggil Ahok? Daripada lu cuma berani galak di belakang orangnya, mending langsung depan muka orangnya dong. Masa awalnya ngegas sok galak, pas Ahok mau dipanggil beneran, malah langsung panik? Apa lu? Gak suka? Bodoh amat. Terkait dengan CASN ini diundur, ini seperti apa Mas? Kan teman-teman banyak yang sudah resign, seperti apa Mas? Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang mengupdate. Sudah ada solusinya ya, tunggu aja. Ya, di tiap daerah mungkin beda-beda ya menunya ya. Mungkin tidak harus semuanya nasi, tidak harus setiap hari nasi, mungkin ada mie, ada jagung, nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan sekali lagi, kebutuhan nutrisi gizi tiap hari tercukupi. Ini kalau di Tangerang ada tiap menu di breakdown, nasi kalorinya berapa, gram-gramannya berapa, SD SMP gramnya beda, gramasinya beda. Jadi saya kira Kita dapat pertanyaan nih, Min, apa sih gramasi itu? Kita langsung aja ke pakarnya. Pak, gramasi itu apa sih? Pengertian gramasi itu ialah suatu ukuran berat di dalam kain yang menentukan tebal tipisnya suatu kain. Dalam PO biasanya kalau 30S itu range-nya antara gramasinya rata-rata 150 sampai 160. 24S gramasinya antara 170 sampai 180. 20S itu biasanya permintaannya 190 sampai 200. Gimana Des, friend? Gimana? Udah mengerti tentang gramasi? Pemimpin itu harus melahirkan ide dan Pak Jokowi ini melahirkan ide, yaitu Partai Super TBK. Dan kenapa hari ini kami di PSI menangkap ide ini? Ide ini out of the box, gitu loh. Ingat ya. Ide ini ide bagus. Ide ini disampaikan. Kalau ide ini bagus, ide ini cemerlang, kenapa tidak kita tiru Ide gitu loh? ini waktu itu sama sebulan lalu di podcastnya Mbak Najwa Shihab. Apa yang dikatakan Mbak Najwa? Terima kasih Pak Jokowi telah mengundang saya. Sebetulnya itu bukan keinginan podcastnya, tapi kan Pak Jokowi ngundang Najwa. Ada keinginan untuk mensosialisasikan ide ini. Karena kembali dengan omongan yang dia tadi, dibutuhkan Rakyat itu setiap hari Bang di Kutai Utara itu. Itu bisa dikoordinir kalau soal masa itu gampang. Bisa. Gampang. Tunjukkan buktinya kalau itu dimobilisasi. Bisa jalan, apalagi mendatangi mantan presiden. Tunjukkan buktinya kalau itu dimobilisasi. Bang Freddy, tapi rakyat masih butuh Pak Jokowi nggak? Jadi kalau dikatakan misalnya PSI, sebentar Bang, kalau dikatakan PSI menangkap, maka kalau itu diambil oleh PSI, saya terus terang ingatkan jangan. Kenapa? Karena kalau itu ditangkap, platform politik PSI harus berubah. Karena kemarin tidak super terbuka, jadi super terbuka. Ketua umumnya Anda aja harus putranya berubah. Bang Emrus, nggak mungkin. Makanya itu Bang. Saya kalau kita bicara Bang putranya, itu Bang Emrus. kalau secara proses politik, orang 2 hari atau berapa hari itu jadi kader langsung ketua umum. Sekarang itu gini, merusak demokrasi. Merusak demokrasi pilih ketua umum itu berdasarkan cara metode Super TBK ini nggak? Akan kita lakukan seperti ini. Artinya Makanya belum, PSI kan? yang akan memulai, ya kan? Kebetulan nanti kami bulan Mei akan mengadakan kongres. Dan disinilah kita akan mulai one man one vote sebagai asas partai super terbuka itu, gitu loh. Politiknya kan, pasti akan kita rubah, ada yang dan segala macam pasti akan kita kalau rubah. berubah Gitu menjadi loh. partai super terbuka, tidak terulang lagi bahwa ketua umum Anda pernah mengatakan bahwa seseorang memberikan award kebohongan. Sekarang mereka merapat karena sudah terpilih, tidak konsisten. Kalau misalnya partai terbuka harus konsisten apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Sederhananya begini. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian tetap berpuasa bagi umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.